Perang Jawa, yang memiliki Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya, memunculkan babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana pertempuran sengit melawan penjajah Belanda berlangsung selama 5 tahun. Nah, ya apa Tahun 1825 sampai tahun 1830. Sebelum melibatkan Pangeran Diponegoro, rangkaian peristiwa penting terjadi, membuka babak konflik yang panjang dan berdampak signifikan. Nah, ya apa Kematian pendiri Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I, pada tanggal 24 Maret tahun 1792, menjadi pemicu pergeseran kekuasaan yang memberikan celah bagi penjajah Belanda untuk mengukuhkan pengaruh mereka di dalam kerajaan. Menurut Peter Carey dalam The Origins of the Java War, 1976, campur tangan bangsa asing menciptakan ketegangan di Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1811, Belanda menggulingkan Sultan HB2, memaksa tahtanya diberikan kepada HB3 sebagai Sultan Yogyakarta berikutnya. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Raden Mas Mustahar pada tanggal 11 November tahun 1785. Merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang memiliki peran krusial dalam peristiwa berikutnya. Sebagai putra dari Raden Mas Suraja, yang kemudian menjadi Sultan HB3, Raden Mas Antawirya seharusnya menjadi putra mahkota. Namun, karena ibunya bukan istri permaisuri, ia menolak klaimnya atas tahta, juga tidak tertarik dengan gaya hidup istana yang mewah. Tuh kan, sensor itu. Setelah Sultan HB3 meninggal pada 1814, digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, Sultan HB4, yang saat itu masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda semakin memperkuat cengkeraman mereka pada keraton yang sedang goyah karena kecilnya Sultan HB4. Tuh kan, Meninggalkan istana, Raden Mas Antawirya menetap di kediaman neneknya di Tegalrejo, Yogyakarta, menjadi pemicu awal bagi perlawanan berani terhadap Belanda. Menurut Sagimun dalam Pahlawan Dipanegara Berjuang 1957, Pangeran Diponegoro memiliki beberapa alasan dalam perlawanannya. Jadi buat kalian, buat kamu, buat kalian. Nah, pertama, campur tangan Belanda dalam urusan internal Keraton Yogyakarta. Alasan kedua adalah beban pajak yang tak terkendali akibat pengaruh Belanda. Terakhir, rencana Belanda untuk membangun jalan kereta api melalui kediaman neneknya menjadi pemicu kuat bagi Pangeran Diponegoro untuk bersikap tegas melawan penjajah. Dengan demikian, perlawanan Pangeran Diponegoro bukan hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap penjajah, tetapi juga sebagai bentuk ketegasan untuk mempertahankan keutuhan budaya dan wilayahnya. Anthony Hendricks Misat, seorang residen Belanda di Yogyakarta, memutuskan untuk membangun jalan kereta api yang memicu ketegangan dengan Pangeran Diponegoro. Alasannya, rencana ini melibatkan jalur rel yang melintasi area kediaman nenek Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dan begitulah, panggung tragis Perang Jawa dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Pangeran Diponegoro dan pasukannya mengadopsi strategi gerilya, menghadapi Belanda yang jauh lebih unggul dalam jumlah prajurit dan persenjataan. Markas besar Diponegoro terletak di pedalaman Goa Selarong, sebuah kawasan pegunungan di Pajangan, Bantul,
sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Tokoh pahlawan seperti Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo turut andil dalam membantu Pangeran Diponegoro, sementara pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Gerak-gerik pasukan Diponegoro yang selalu berpindah-pindah dari hutan ke gunung, menjelajahi wilayah dari Yogyakarta hingga Jawa Timur, membuat Belanda kepayahan dan terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk mendanai perang. Belanda bahkan terpaksa menarik pasukan yang sedang berperang di Sumatera Barat dalam perang Padri yang melibatkan tokoh Minangkabau seperti Tuanku Imam Bonjol untuk membantu di Perang Jawa. Meski demikian, kekuatan Belanda yang terus bertambah membuat pasukan Diponegoro mulai terdesak. Pimpinan-pimpinan pasukan Diponegoro satu persatu tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Belanda kemudian menawarkan gencatan senjata, dan meski Pangeran Diponegoro awalnya kukuh, ia akhirnya setuju demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Namun, taktik licik Belanda terungkap saat perundingan pada tanggal 28 Maret tahun 1830 di Magelang, Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata malah ditangkap. Penangkapan Pangeran Diponegoro mengakhiri Perang Jawa yang melelahkan dan berlangsung selama 5 tahun. Dikutip dari Sulawesi, Island Crossroads of Indonesia, 1990, karya Toby Ellis Volkman, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu pindah ke Makassar, hingga akhirnya meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Menurut MC Rickleff dalam A History of Modern Indonesia Since 1300-1981, dampak Perang Jawa melibatkan kerugian besar dengan total 200.000 korban jiwa, termasuk 7.000 orang pribumi dan 8.000 orang pasukan Belanda. Perang ini menjadi beban berat bagi Belanda, merugikan sumber daya, pasukan, dan keuangan. Bahkan membawa pemerintah kolonial pada krisis keuangan yang signifikan, sebuah babak kelam yang menandai perlawanan gigih Pangeran Diponegoro dan kesedihan mendalam bagi tanah air Indonesia.